Saya coba cari nama Joko dan data ditemukan. Karena apa? Alamat juga benar, email juga ditemukan karena datanya sesuai dengan ada yang di tabel latihan, kemudian tabel pengguna, dan sesuai ya. Oke, pada kali ini kita akan langsung ke read data atau binding data, lanjutan video kemarin. Kemudian kita tambahkan new class ya. Klik kanan di project-nya, kemudian add, kemudian new item. Kemudian itu pilih kelas. Kemudian add. Maka kelas 1 muncul. Kemudian kita blok dulu sub pertamanya, copy static void-nya itu. Biar lebih mudah, kita pastekan di kelas satunya. Dan jangan lupa tutup kurung kerawalnya biar tidak error, kemudian di save. Kemudian kita ketikkan console write line untuk cari nama ya. Kemudian kita buat variabelnya string. Saya kasih nama X. Ini sebagai user input. Kemudian console.read line. Selanjutnya console.read line lagi supaya programnya tidak hilang. Kemudian kita masuk project, kita rubah startup projectnya, kemudian pilih application, kemudian startup objectnya kita pilih ke class 1 tadi ya. Kemudian di save. Ini saya tutup aja, close, kemudian kita coba run. Sampai sini tidak ada masalah, berarti kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya. Saya stop programnya. Kemudian saya tambahkan referensinya using MySQL. Pastikan MySQL-nya benar ya. Kemudian titik data, kemudian titik MySQL client, titik koma. Supaya nanti kita bisa coding ke database. Kemudian var koneksi. Ini connection stringnya. New sama dengan MySQL connection. Dalam kurung, kemudian properties, titik resource, titik db ya. Kemudian titik koma. Kemudian koneksinya kita buka. Kemudian kita buat juga untuk penutupnya. Kemudian saya kasih variabel MySQL command. Itu var cmd. Sama dengan new MySQL command. Kemudian dalam kurung itu query-nya ya. Kita gunakan sesuai dengan database yang kemarin. Select bintang from pengguna. Ini dasar sekali ya. Kemudian ada where-nya. Where nama sama dengan variabel X yang kita buat di baris kedua tadi. Itu penulisannya. Jangan sampai salah ya. Kemudian koma koneksi. Titik koma. Kemudian var rd kita execute cmd-nya. Kemudian pembacaannya kita pakai if rd.read. Kemudian enter, kemudian kurung kerawal. Buka tutup. Saya beri penampungnya string email untuk menerima data dari database. rd.getString, kemudian dalam kurung petik 2 email. Yang dalam kurung itu sesuai dengan field yang ada di database, kemudian toString. Kemudian selanjutnya penampung yang kedua string email rd.getString, kemudian alamat, titik toString, titik koma. Kemudian console titik write line saya kasih sebuah pesan
data ditemukan ya. Apapun bisa diganti sesuai keinginan. Kemudian titik koma, kemudian saya konsol titik write line lagi, saya tuliskan database atau data yang saya terima tadi. Saya pakai caption ya. Nama titik 2, kemudian nanti saya lanjutkan. Ini biar cepat saya copy paste saja menjadi 3 ya, untuk mempersingkat durasi. Yang bawahnya saya ganti alamat, dan selanjutnya saya ganti email. Kemudian saya plus sesuai dengan saya gabungkan ya, maksud saya. Dengan X untuk nama, dengan alamat saya pluskan variabel alamat. Dan email saya gabungkan dengan variabel email. Kemudian else-nya. Jika datanya nggak ketemu, saya buat suatu pesan. Kira-kira data tidak ditemukan. Kemudian saya bikin di bawah koneksi titik close, console titik readline, supaya nanti konsolnya nggak hilang ya. Kemudian saya save, kemudian saya run. Nah, ternyata ada yang error, itu toString-nya dihilangkan ya. Titik toString-nya dihilangkan. Kemudian dijalankan ulang. Nah, ini berhasil. Saya coba cari nama Joko dan data ditemukan. Karena apa? Alamat juga benar, email juga ditemukan, karena datanya sesuai dengan ada yang di table latihan, kemudian table pengguna, dan sesuai ya. Ya, close, kemudian saya stop programnya.